Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahda ila yaumil ba'tsi wal qiyamah. Amma ba'du, sebelum melanjut pada materi yang akan saya sampaikan pada saat ini, mungkin untuk saya pribadi baru kali ini menemukan kata-kata dari video yang sendiri ini. Jadi pantesan ada pihak yang begitu benci ya kepada pihak Ba'alawi atau Robi Pahlawi, sekalipun kebencian tersebut kurang rahasia jika memang satu oknum yang berbuat sesuatu, sementara semua yang bukan oknum pun dibabar habis. Seperti apa yang menjadi belakang kebencian atau ketidaksukaan sebagian pihak kepada habaib? Mungkin salah satunya yang saya temukan tadi, baru menemukan video seperti ini. Apakah Ki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa Ki Habib yang maksiat tersebut? Tanda orang bodoh, sudah bodoh sombong, songong. Kenapa saya menyatakan bodoh? Karena dia itu mencoba studi banding, tidak pakai takaran ilmu, pakai takarannya hawa nafsu, keegoan. Kalau orang ngerti studi banding itu tentu pakai otak, yang di dalam otak itu isi ilmu. Berarti ada otak, tidak ada ilmu. Atau mungkin saja ada ilmu tapi kalah dengan kesombongan, sehingga keliru dalam studi banding. Telapak kaki Habib katanya lebih mulia. Habibnya itu nakal, berdosa, telapak kakinya kotor, lebih mulia daripada kiai yang kepalanya pakai sorban. Sejak saya ini pakai sorban. Di situ tidak ada kata menafikan, karena dia itu masih memberi nilai pada kiai mulia. Ya, Habib lebih mulia. Yang menaikkan, yang menyakitkannya itu apa dari kata-kata tersebut? Pernyataan bodohnya apa? Yang menyoloknya apa kalimat tersebut? Yang menyoloknya studi seorang kiai yang bersorban dengan kepala. Nah, itu kepalanya. Kepala bersorban dari seorang kiai lebih mulia. Nah, itu kalimat. Yang dibandingkannya telapak kaki. Ya. Jadi kalau digambarkan, ini telapak kaki Habib ya. Berarti begini. Kalau dinisbatkan dalam jihad ya, berarti begini. Itu studi banding yang keliru. Berbahayanya apa? Terlepas daripada ketersinggungan seorang kiai, itu nabrak salah satu kandungan ayat suci Al-Quran, pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebutkan seorang kiai itu adalah seorang yang Allah berikan ilmu. Di dalam Al-Quran jelas, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah selebih daripada umumnya derajat manusia. Itu seorang kiai. Mungkin saja dzurriyyah Nabi, saya tidak sebutkan Habib, tetesan darah Nabi pun mulia. Ya, diangkat derajatnya oleh Allah selebih daripada manusia. Kalimat umumnya manusia ada nilai lebih. Tetapi dalam studi banding, ini yang menyakitkannya itu apa? Yang menabraknya apa? Sekarang begini, kalau Habibnya berdosa, mungkin sisi turunannya Nabinya mulia, ya mulia. Studi bandingnya itu adalah aspal, ya. Giliran kiai yang lebih tingginya kepala, giliran Habibnya yang lebih rendah telapak kaki. Itu menunjukkan kebodohannya, dan dari situlah terjadi masalah. Jadi saya tujukan kepada orang ini, siapapun dia, ya. Saya tidak sebut martabat orang ini, orang yang mengatakan dalam video ini. Jadi semestinya orang ini dididik dulu tentang akhlak, tentang adab, tentang etika berkata. Harus ngerti. Mungkin sekurang-kurangnya harus paham kitab Ta'dibun Nasyi'ain. Agar apa? Agar tidak aku. Sekalipun ia dzurriyyah Nabi, etraf Nabi, tidak untuk seperti itu. Pengakuan itu berbahaya, banyak petakinya. Siapa yang mulia? Rasulullah itu
syadidal haya'i wat tawadhu. Jadi kalau misalkan datuknya itu syadidal haya'i wat tawadhu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, berarti harus estafet dong. Rasul itu super puncak sosok manusia yang tawadhu. Tidak ada saingan ketawadhuan Rasul. Berarti ini tidak menunjukkan beliau ini selebih daripada kebodohannya, tidak menunjukkan bahwa dia itu durian Nabi. Jadi pantas saja dikritik. Ya, orang ini yang saya maksud, orang ini. Iya, kalau misalkan iya durian Nabi memang harus dihormati. Tetapi Anda pun harus ngerti, kalau orang lain harus menghormati, berarti posisi Anda pun harus hormati itu. Jangan yang lain harus menghormati, sementara Anda lunyakan. Undang-undang umpan-umpan sambelah. Tidak boleh. Itu. Jadi untuk orang ini saya sampaikan, belajar dulu tentang akhlak, tentang adab. Jangan diberikan panggung dulu. Jangan diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum. Kalau dakwah ya dakwah, jangan harus berkata tentang kemuliaan nasab. Pernahkah Rasulullah membanggakan diri sebagai Rasulullah? Tidak. Tidak pernah membanggakan dirinya sebagai Rasulullah. Justru mutlak menyampaikan risalah. Apa amar ma'ruf nahi munkar, sudah itu saja. Walaupun bukan dzurriyyah Nabi, kalau ngerti, kalau soleh, dijamin tidak hanya manusia, malaikat menghormati. Allah yang menghargai, bukan hanya makhluk. Khalik yang menghargainya pun. Itu faktanya. Ya Pak, siapa yang mengangkat? Allah. Siapa yang diangkat? Dasar meraih predikat. Yang pertama mukmin. Studi banding mukmin dan kafir itu baru. Ya, dan kafir, mukmin tetap diangkat di atas martabat daripada kafir. Yang kedua alim, diangkat martabat oleh Allah daripada jahil. Klasifikasi atau distudikan. Dzurriyyah Nabi bodoh dan umat Nabi ngerti, itu dinamakannya talazum juz'i atau umum khusus bil wajib atau min wajib. Satu sama lain ada unggul seperti begini. Ini dzurriyyah Nabi lebih unggul daripada umat, sosok personalnya. Tetapi kalau dzurriyyah Nabi bodoh, misalkan ini dzurriyyah Nabi bodoh dibanding dengan umat Nabi, ya, yang alim. Nah ini dzurriyyah Nabi bodoh, ini alim. Umat Nabi bukan dzurriyyah Nabi, umat Nabi cuma alim begini. Tinggal disinkronkan, lihat saja begini. Satu sama lain ada lebih. Nilai lebih umat karena ilmu itu keputusan dari Allah, bukan pengakuan pribadinya. Ya, lebih mulianya sosok personal dzurriyyah Nabi itu penghargaan daripada Allah, bukan pengakuan pribadinya, bukan pernyataan pribadinya, dari Allah. Dikelirkan, digandengkan. Satu sama lain ada minus, ada plus. Itu studi bandingnya dia bijak, dan itu standar ilmu. Jadi untuk orang ini mungkin apa yang saya sampaikan ini bukan memperbaharui kasus, tetapi saya tidak akan memproses atau menghasut yang tidak berbicara seperti ini. Tertentu, apalagi misalkan sampai ngadep-ngadep Romito Alawi atau semua Habib itu disamaratakan dengan dia, tidak seperti itu. Dia akan saya koreksi sesuai dengan penemuan, dan tertentu siapa yang bicara itu yang akan dikoreksi, dan hanya itu sisi yang dia katakan saja, tidak akan ribet kemalir ke sana kemari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.